Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jogat Saputro dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu materi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi pembelajaran. Yang pertama yaitu wawasan Al-Quran tentang tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam menurut para cendekiawan Muslim. Kali ini kita masuk ke materi pertama yaitu wawasan Al-Quran tentang tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam yang pertama yaitu perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, perwujudan takwa kepada Allah itu seperti apa sih? Nah, tujuan takwa kepada Allah itu berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yaitu dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Takwa itu mencakup sikap hati-hati dalam setiap tindakan, memastikan bahwa semua yang kita lakukan selaras dengan ajaran Allah, seperti menjaga ibadah, yaitu dengan melaksanakan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dan kewajiban yang lainnya seperti zakat dan haji bila kalian mampu. Selanjutnya yaitu tujuan yang kedua, yaitu mempersiapkan individu menjadi penguasa atau khalifah. Nah, di sini yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan percakapan Allah dengan malaikat yang di situ Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Di sini tujuan kita yaitu untuk mempersiapkan diri menjadi khalifah di bumi. Nah, tujuan pendidikan Islam itu untuk melatih kepemimpinan kita agar memiliki sifat yang bertanggung jawab dan jujur serta adil agar bisa mengelola bumi dengan baik. Yang ketiga yaitu pembentukan dan peningkatan akhlak mulia. Nah, pembentukan dan peningkatan akhlak mulia ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 bahwa semuanya itu akan dipinta pertanggungjawabannya. Sehingga kita harus berbuat baik dan menata akhlak kita agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembentukan dan peningkatan akhlak ini melibatkan proses mendidik individu untuk memiliki sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kesabaran. Nah, selanjutnya yaitu mempersiapkan pribadi yang kuat secara fisik. Ini itu dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 247. Nah, pada ayat tersebut menjelaskan mengisahkan bahwa Raja Talut diangkat oleh Allah sebagai raja di Bani Israel karena memiliki fisik yang kuat. Nah, dalam perspektif Islam itu mempersiapkan pribadi yang kuat secara fisik sangat dianjurkan karena tubuh adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Nah, sebagai seorang muslim kita memungkinkan seorang muslim untuk beribadah dengan baik dengan menjaga fisik kita. Jadi, kalau kita memiliki fisik yang kuat, kita akan bisa melaksanakan ibadah sholat, puasa, haji dengan baik. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda bahwa muslim mukmin yang baik, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Selanjutnya yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, dengan kita menerapkan 4 tujuan pendidikan Islam ini, kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan di dunia itu tergantung kita menyukuri atau bertawakal kepada Allah supaya bisa menjadi orang yang bersyukur dan taat kepada Allah. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam menurut para cendekiawan Muslim. Kali ini saya akan membagikan 4
para cendekiawan muslim yang memiliki pendapat tentang tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada Ibnu Khaldun, yang kedua Al-Ghazali, yang ketiga Al-Abrasi, dan yang keempat Abdurrahman. Pendapat yang pertama yaitu menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ada dua tujuan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan agama. Nah, tujuan agama ini adalah untuk beramal soleh kepada orang lain hingga bertemu Tuhannya dan menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajibannya. Nah, maksudnya adalah tujuan agama itu membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Karena agama itu memiliki pedoman moral, etika, dan ibadah, sehingga membantu kita mencapai kedekatan dengan Allah. Yang kedua yaitu tujuan ilmu pengetahuan di dunia, yaitu apa yang diungkapkan oleh pendidik modern sebagai tujuan kegunaan mempersiapkan hidup di era modern nanti. Nah, ilmu pengetahuan di dunia itu untuk memahami alam semesta dan kehidupan, seperti meningkatkan kualitas hidup manusia serta memecahkan berbagai tantangan masalah yang dihadapi ke depannya. Sisi. Pendapat yang kedua yaitu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan terpenting pendidikan Islam adalah beribadah dan takarub kepada Allah. Nah, ini sudah saya jelaskan pada slide yang sebelumnya bahwa tujuan ilmu pendidikan Islam adalah untuk beribadah dan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, ini serta kesempurnaan manusia yang tujuannya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maksudnya yaitu selama kita hidup di dunia itu harus taat dan patuh kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat karena mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu menurut Abdurrahman. Abdurrahman berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah yang pertama pembentukan akhlak mulia dan kedua mempersiapkan hidup di dunia dan di akhirat. Ini sama seperti materi yang tadi bahwa tujuan ilmu pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia dan mempersiapkan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa ilmiah dan memuaskan hasrat akan ilmu pengetahuan serta mempunyai kemampuan mengkaji ilmu pengetahuan. Nah, menumbuhkan jiwa ilmiah ini berarti membangun rasa ingin tahu, seperti keterbukaan pikiran dan semangat untuk terus belajar. Ini bagus ini. Selanjutnya yaitu menurut Al-Abrasi. Al-Abrasi berpendapat bahwa ada 4 tujuan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani yaitu mempersiapkan manusia untuk melaksanakan tugas khalifah di bumi ini, yaitu melalui keterampilan jasmani. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan rohani, yaitu menumbuhkan jiwa untuk ketakwaan dan kesetiaannya hanya kepada Allah dan melaksanakan akhlak Islam sebagaimana dicontohkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan intelektual. Tujuan pendidikan intelektual yaitu mengarah kepada kecerdasan, menuju pemahaman dan menemukan kebenaran serta sebab-sebabnya, yaitu dengan mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kita sampai pada kebenaran ilmiah dan empiris dan kebenaran filosofis. Asik. Yang keempat yaitu tujuan ilmu pendidikan Islam. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan sosial, yaitu untuk membentuk pribadi yang sehat yang menjadi bagian dari komunitas sosial yang hidup di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.